Baik, kita sudah masuk ke tema selanjutnya tentang aritmatika modulo dan kekongruenan modulo. Di mana tema ini ya merupakan tema yang paling banyak juga ya. Tema yang termasuk keluar juga di KSN. Kita bahas dulu untuk aritmatika modulo ya. Oke. Jadi misalnya saya punya A, lalu M itu merupakan bilangan bulat. Oke. AM bilangan bulat, tapi M-nya tidak boleh 0. Oke. Maka saya dapat tulis ya A mod M. Biasa ada orang tulis begini, ada yang pakai kurung gini ya. Sama saja sebenarnya, hanya notasinya aja. A mod M sama dengan B, di mana B ini harus kecil dari M tapi bisa lebih besar sama dengan 0. Oke. Contohnya, apa sih 7 mod 3? Jadi bisa sebagai bahasa kasarnya gini. 7 dibagi 3 sisa berapa sih? 1. Ya kan? Ingat, 1 ini kurang dari 3 ya. B ini sifatnya harus kurang dari M. Nggak boleh sama loh. Oke. Nah, inilah nantinya B ini akan disebut dengan residu. Residu. Jadi hasil dari modulo ini adalah kalau bisa dalam bentuk residu. Di mana residu itu harusnya lebih kecil dari M. Begitu. Ya. Misalnya kita punya misalnya lagi ya 23 mod 4. Oke. Ini sama dengan berapa? 23 kamu bagi 4 sisa berapa? 3 ya. Kamu bisa cek sendiri pakai metode Porogapit. Oke. Lalu bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan modulo ya. Ada berbagai sifat dan trik yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama sifat-sifat ya. Yang pertama, A mod M itu bisa kita tulis jadi A kurang M. Atau plus minus M mod M. Oke. Contohnya, misalnya kita punya 9 mod 4 gitu. Itu bisa saya cari dengan 9 saya kurangin 4. Oke. Nah, mod M. M-nya berapa? M-nya 4 ya. Nah, berarti 9 kurang 4. Nah, ini perhatikan, ini 5 ya. Hasilnya belum residu. Maka saya bisa kurangin lagi nanti. Berarti ini kan jadi 5 mod 4. Nah, saya kurangin lagi jadi 5 kurang 4 mod 4 sama dengan 1. Oke. Intinya apa? Ya sebenarnya kalau nanti mengerjain soal-soal nggak perlu begitu ya, akan panjang. Tapi intinya apa? Kamu bisa melakukan penjumlahan atau pengurangan M agar untuk mendapatkan nilai dari B yang residu itu. Misalnya saja kita ini contoh ya, ini contoh. Misalnya kalau nilainya minus bisa nggak? Nilainya minus bisa, misalnya min 11 gitu. Mod 3 misalnya ya. Kita ambil yang kecil-kecil aja dulu. Berarti ini bisa saja saya buat kayak gini kan, min 11 tambah 3. Ya kan? Mod berapa tadi? Mod 3. Nah, lihat, hasilnya belum residu. Ini kan min 8. Kita tulis lagi, min 8 mod 3. Ya kan? Saya kurangin lagi. Bukan kurangin ya, tambah ya, biar hasilnya berada di rentang ini. Tambah 3 mod N mod 3. Maka ini jadi min 5 ya. Tambah lagi dengan 3 mod 3. Jadi min 2. Tambah lagi dengan 3 mod 3. Hasilnya adalah 1 mod 3. Oke? Nah, selanjutnya nomor 2. Misalnya saya punya nilai AM mod M. Itu nilainya adalah 0. Kenapa seperti itu? Ya, karena jelas-jelas M bisa habis membagi AM. Oke? Karena M bisa habis membagi AM, maka AM itu sama dengan M dikali 0. Ini adalah hasilnya. Oke? Sehingga jawabannya adalah 0. Nah, yang ketiga, AM plus minus R mod M. Oke? Ini bisa kita tulis jadi AM ya, mod M. Lalu plus minus R mod M. Jadi bisa kita pisah seperti itu ya. Oke. Misalnya kita punya A, B mod M. Ini kan perkalian. Berarti bisa saya tulis dipisah juga. A mod M dikali B mod M. Sifat selanjutnya, A plus B misalnya. Pangkat K ya, mod M.
Ini bisa saya tulis jadi A pangkat K mod M ditambah dengan B pangkat K mod M. Nah, ya, bisa dipisah seperti itu ya. Oke. Atau misalnya A pangkat K mod M. Ini sama saja dengan A dikali A dikali A. A dikali A dikali A terus sampai sebanyak berapa? K ya. Mod M. Nah, nanti kalau kali ini jadinya kan bisa dipisah juga kan. Jadi sama dengan A mod M dikali dengan A mod M dikali terus sampai A mod M, di mana A mod M-nya ada sebanyak K. Oke? Saya kira itu aja sih. Saya kira itu aja yang penting dulu. Mungkin kalau kalian menemukan sifat-sifat lain, kalian bisa turunkan sih dari sini. Ini kita baru bahas tentang aritmatika modulunya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke kekongruenan modulo ya. Oke, yang B. Kekongruenan modulo. Kita mulai dari definisi dulu. Jadi jika kita memiliki A, B, dan M ya, yang merupakan bilangan bulat, tapi M-nya nggak boleh sama dengan 0. Lalu kita dapat katakan bahwa A dan B itu kongruen modulo M. Modulo M ya, jika M habis membagi A min B, atau bisa disingkatkan jadi M ya, seperti ini ya. M habis membagi A min B. Oke. Dan dapat dinotasikan menjadi A kongruen. Ya, ini kongruen ya. B mod M. Oke. Nah, jika ada yang disebut dengan kongruen, berarti ada yang disebut dengan tidak kongruen ya. Notasinya jadi bentuknya seperti ini. A tidak kongruen dengan B mod M. Ya, jika dan hanya jika A min B itu tidak habis bagi M. Oke, kita masuk ke sifat-sifatnya. Yang pertama, A pasti kongruen dengan dirinya sendiri. Ya, ini disebut dengan sifat refleksif ya. Nah, yang kedua, saya mau buktikan dulu ya. Kenapa A kongruen dengan A mod M. Kita buktikan dulu. Nah, karena A kongruen A mod M, ini artinya apa? Ya, artinya A kurang A itu habis dibagi oleh M. Berarti M habis membagi 0. Ya, terbukti. Oke, karena 0 bisa dihabis oleh semua bilangan ya. Mau bilangan bulat atau bilangan real. Tapi ini karena kita lagi bahas bilangan bulat ya memang 0 habis dibagi oleh semua bilangan bulat. Ya, kecuali M-nya itu 0. Makanya di sini sudah dikasih batasan bahwa M nggak boleh 0 ya dalam kongruen modulo. Dan juga dalam aritmatika modulo juga M nggak boleh 0. Baik, untuk nomor 2. Jika ya kita miliki ya, jika A kongruen dengan B mod M ya, dan B ya, ini pakai simbol dan aja, dan B kongruen, ini kongruen ya, kongruen dengan C mod M, maka A kongruen dengan C mod M. Ini sifat ini kayaknya nggak asing ya. Sifat apa? Transitif ya. Transitif. Ini boleh saya buktikan. Ya, kita buktikan dulu. Kenapa bisa seperti ini? Jadi jika A kongruen B mod M, itu karena apa? Karena A kurang B itu habis dibagi oleh M. Oke? Nah, kalau ada A kongruen C mod B kongruen dengan C mod M, artinya apa? M tuh habis bagi B min C. Nah, kalau M habis bagi A min B, berarti A min B itu sama dengan M dikali sesuatu, katakan K. Misalnya K adalah bilangan bulat.
Tapi kalau misalnya M habis bagi B min C, katakanlah B min C itu berarti sama dengan M dikali sesuatu, katakan biar sama ya, L gitu ya, dengan L bilangan bulat. Ini kalau mau saya jumlahkan ya, mau saya jumlahkan jadinya apa? A min C sama dengan ini M K tambah L gitu ya. Nah, perhatikan. Ini kan keterbagian ya. Keterbagian berarti M habis bagi A min C. Terbukti. Ya, gampang ya untuk membuktikan sifat-sifat ini ya. Nah, berarti yang ketiga, misalnya ada jika kita punya A min A, kita punya A kongruen dengan B mod M ya, maka B kongruen dengan A mod M. Ya, ini tinggal dibalik-balik aja ya. Oke, nomor 4. Jika kita punya A kongruen dengan B mod M ya, dan kita punya juga C kongruen dengan D mod M. Jadi ini bisa kita jumlah ya. Maka kita jumlah kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. A plus C kongruen dengan B plus D mod M. Oke. Ini sebenarnya kalau mau rapi kita buat kurung ya. Ini buat kurung ya. Oke. Nah, yang 5, sifat kelima. Jika kita punya A kongruen dengan B mod M, kemudian kita punya K bilangan bulat, maka K ini bisa dikalikan ke kedua ruas ya, kedua ruas kekongruenan. Jadi KA kongruen dengan B K kali B mod M. Nah, untuk 3, 4, 5 ini kalian bisa buktikan sendiri ya, sama kasusnya dengan menggunakan sifat dari keterbagian aja sebenarnya. Nomor 6, jika A kongruen dengan B mod M dan saya punya C kongruen dengan D, saya punya C kongruen dengan D mod M, maka kalau tadi kan kita jumlahin ya ini, nah ini bisa dikali juga ya. Jadi AC kongruen dengan BD mod M. Oke. Nah, buktikan sendiri ya. Nah, untuk yang nomor 7, sifat ke-7, jika kita memiliki A kongruen dengan B mod M dan kita punya K juga bilangan bulat, maka K ini bisa jadi pangkatnya untuk A dan B. Jadi A pangkat K itu kongruen dengan B pangkat K mod M. Tapi dengan syarat K adalah bilangan bulat positif ya. Oke, saya kira udah sampai sini dulu untuk yang dasar-dasarnya tentang kekongruenan modulo. Dari sini sebenarnya banyak lagi nanti mau kita bahas ya, tentang aritmatika modulo dan kekongruenan modulo. Oke, kita akan bahas di video yang selanjutnya.